Teman-teman, saya ingin sedikit mengungkapkan kekesalan saya terhadap driver-driver senior, operator-operator senior yang sering mengatakan di komentar video saya mau jadi operator, saya mau jadi driver, saya bukan mau jadi mekanik. Untuk apa mengetahui nama komponen? Untuk apa mengetahui fungsinya? Kita ini operator loh, kita ini driver loh. Kemudian pada saat interview juga atau tes P2 mereka mengatakan, saya ini mau melamar driver, saya ini mau melamar operator. Oke, kita tahu di CV-nya, di lamaran kamu itu tertulis minta seorang driver atau seorang operator. Tetapi ketika kami menanyakan nama-nama komponen, fungsi-fungsinya, kamu juga harus tahu. Walaupun tidak keseluruhan, yang umum-umum saja. Tapi kok jawaban kamu sangat terlihat bodoh seperti itu? Tidak boleh begitu ya. Untuk teman-teman pemula, jangan ikuti senior-senior itu. Jangan, teman-teman. Kenapa? Kita harus tahu nama komponen. Saya kasihkan contoh ya. Analoginya seperti ini, teman-teman. Kita adalah seorang manusia, ya. Kita punya jabatan sebagai manusia dan punya jabatan sebagai driver atau operator. Oke ya. Kita sebagai manusia, kita harus tahu mana namanya kepala, mana namanya bahu, mana dada, mana pinggul, mana kaki. Kita harus tahu, teman-teman. Mana betis, itu kita harus tahu. Lengan kita harus tahu. Oke, jari-jari juga ini kita harus tahu. Kita tahu nama organ tubuh kita tahu fungsi-fungsinya tangan ini untuk apa. Bukan untuk menjadi seorang dokter, teman-teman. Bukan. Kenapa, teman-teman? Kita tahu nama fungsi tangan ini, atau kepala lah contoh ya, organ atau komponen kepala ini. Ketika sakit, kita datang ke dokter. Dokter tanya, kenapa Pak? Sakit kepalaku Pak. Oh iya, dokter langsung paham. Dokter langsung carikan obat untuk sakit kepala supaya reda, atau di bagian kaki. Kemudian kita harus paham fungsi-fungsinya agar, contoh, kalau kita mau lari, contoh ya, kita mau lari, tidak boleh juga kita langsung lari. Terkadang kita harus melakukan pemanasan dulu, teman-teman. Kita harus cek bagian tangan, cek bagian kaki, jangan sampai ada luka sebelum lari, supaya pada saat lari atau berjalan tidak terjadi cedera. Contoh seperti itu ya, teman-teman. Kemudian juga kita sebagai operator, kita harus tahu nama komponen, fungsinya, supaya kita bisa mengidentifikasi jangan sampai ada kebocoran, ada keretakan, ada kehausan, dan kerusakan-kerusakan lainnya sebelum makin parah. Nama-nama komponen juga kita harus tahu, supaya ketika kita mau melapor ke mekanik untuk melakukan perbaikan, mekanik tidak lagi kebingungan. Ya, teman-teman, kita harus tahu ban tire-nya itu, kita harus tahu bagian vesel atau di trek eksavatornya, di treknya ya, atau bagian bucket eksavator, atau unit-unit lainnya, teman-teman. Kita harus tahu sebagai driver atau operator. Kenapa demikian, teman-teman? Kita harus mengetahui supaya ketika ada kerusakan pada unit itu, contoh di bagian final drive, ya, kita harus tahu, tinggal melapor ke mekanik, Pak, final drive-nya ini ada kebocoran, final drive bagian trek kanan atau kiri. Jadi mekaniknya tahu, oh iya, itu kemarin kami pakai alat bekas itu, enggak apa-apa, pakai aja, nanti kalau udah rusak langsung. Itu contoh ya, teman-teman. Atau bagian bucketnya silinder, atau bagian komponen lainnya dalam dump truck, atau unit-unit lainnya, teman-teman. Kita harus tahu. Kenapa, teman-teman? Kita harus tahu, sama seperti tadi. Kita sebagai manusia tadi harus tahu nama-nama organ-organ tubuh. Bukan berarti kita harus jadi dokter, ya. Bukan berarti kita harus jadi dokter. Sama driver operator juga, ini jabatan driver operator. Kita harus tahu, bukan berarti kita mau jadi mekanik. Kita harus tahu nama komponen-komponennya. Ini saya sampai keringat-keringat ini menjelaskan untuk teman-teman. Supaya ketika kita bekerja, teman-teman, tidak ada yang namanya kerusakan fatal. Kita bisa tahu sejak dini. Kemudian kita bisa melapor sejak dini. Masa kita mau melapor di mekanik atau pengawas, Pak, ini ada kerusakan di unit, di bagian mananya? Saya tidak tahu, Pak, yang jelas di bagian unitnya nih, di bagian bawah. Aduh, teman-teman, tidak mungkin perusahaan mau menerima orang-orang seperti itu. Kalaupun dia bisa diterima di perusahaan, itu pakai orang dalam, teman-teman. Pakai orang dalam. Jadi perusahaan tidak mungkin mau merekrut orang-orang yang cuma pintar bawa mobil. Kalau seperti itu cukup pelatihan saja berapa hari selesai. Untuk bawa mobil itu paling gampang. Banyak orang bisa bawa mobil, cuma orang malas saja yang tidak mau bawa mobil, yang tidak mau belajar, atau unit-unit lainnya.
Kemudian juga kita harus pahami unit ini teman-teman, sebagai driver ini, karena di sini juga tempatnya kita bekerja. Masa di interview ditanya pengalaman berapa tahun, ya minimalkan 2 tahun Pak. 2 tahun, oh ya oke Pak. Ada beberapa orang saya tanya, kalau ini depan itu apa? Valve brake kan, atau akumulator brake. Dia jawabnya, oh itu final drift Pak. Karena mungkin dia cuma dengar-dengar saja final drift, jadi dia bilangnya final drift, padahal itu valve brake atau akumulator brake. Contoh, ada lagi yang jelas-jelas itu trunion, dia sebut tronton. Banyaknya waktu kenapa tidak belajar di sosial media, banyaknya senior-senior yang buatkan tutorial tentang alat berat, tentang dump truck dan jenis-jenis lainnya. Kenapa tidak belajar di situ? Jadi jangan ikuti kata-kata senior yang saya bukan mau melamar drive, bukan melamar mekanik, saya bukan melamar sebagai mekanik, saya itu melamarnya sebagai driver operator. Iya, kami tahu di CV sudah ada. Perusahaan tahu. Tapi minimal nama-nama komponen yang umum itu masa kamu tidak tahu? Kamu berpatokan di kata-kata senior tadi itu. Saya mau melamar driver, cuma mau pintar bawa mobil. Cuma mau pintar saja gas rem. Itu saja. Berarti sama kalian dengan manusia yang hanya kerjanya mau makan, tidur, jalan. Tidak mau tahu, ini dada. Dada ini kalau saya konsumsi hal-hal atau berasap, mungkin dadaku ini akan sakit. Kemudian tanganku juga. Kalau tanganku ini ketika saya mengangkat beban berat, kenapa? Kita tahu tangan. Kita tahu juga penyebabnya, ketika mengangkat beban berat nanti tangan akan sakit. Sama juga di lambung. Ketika saya punya perut, kan saya tahu lambung. Saya tahu komponennya ini lambung. Ketika kosong saya akan kelaparan atau lemah. Jadi saya harus isi. Lewat mana? Lewat mulut. Kita harus pahami ini mulut. Dikunyah lewat apa? Gigi dan lidah. Kita harus tahu. Sama juga di alat berat tadi teman-teman. Pengecekan oli, air radiator, dan silinder-silinder lainnya. Pokoknya tergantung unitnya teman-teman, operasikan unit apa. Saya sampai berkeringat ini teman-teman. Saya sangat emosi sebenarnya nih. Banyak senior-senior yang bilang saya mau melamar driver operator. Tapi kan kenapa saya ditanya nama-nama komponen? Loh, kok cuma nama komponen saja itu tidak bisa? Apa waktunya dipakai? Nah, sudah banyak di sosial media, kenapa tidak belajar? Pengalaman banyak. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Bawa-bawa nama Kalimantan karena di sana ada tambang, bawa-bawa nama Almahera, bawa-bawa nama Papua karena di sana ada Freeport dan tambang. Pas dites P2H tidak tahu. Padahal cuma nama komponen loh teman-teman. Jadi ini jadikan pengalaman untuk teman-teman semua ya, yang masih pemula ya. Jangan ikuti senior-senior mereka itu yang hanya mau bawa-bawa saja, jangan. Rusak unit parkir itu mereka. Jadi untuk teman-teman pemula, pelajari nama komponennya. Waktu kosong itu pelajari, lihat di sosial media nama-nama komponennya. Bila perlu sambil tulis supaya diingat gitu. Kemudian juga pelajari fungsi-fungsinya. Minimal ditahu itulah teman-teman. Karena banyak yang di setiap perusahaan itu dia punya beberapa tahap dan itu prosedur harus diikuti. Pertama interview, kedua P2H mungkin atau tes tulis. Setelah itu tes unit, kemudian MCU dan berbagai tahap lainnya teman-teman. Tapi yang paling biasa itu interview. Jangan sampai baru di tahap interview ditanyakan nama komponen saja di interview, teman-teman sudah tahu. Akhirnya gugur di tahap tes alat tadi. Atau baru tes P2H dulu. Karena tidak tahu P2H, akhirnya tes alat tidak ada. Sedangkan teman-teman tadi ini pintar bawa unit. Tapi karena tidak tahu P2H, akhirnya tidak lolos di seleksi berikutnya. Jadi saya harapkan jangan sampai kalian teman-teman pemula tidak lolos di seleksi, interview, tes tulis, dan P2H tadi. Minimal ini harus ditahu. Setelah itu bertarungnya nanti di tes alatnya ini teman-teman. Di sini bertarungnya. Dilihat di sini skillnya. Jangan sampai di tempat tadi ini teman-teman tidak lulus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga dengan video ini bisa memberikan sedikit semangat untuk teman-teman pemula. Belajarlah tentang unit-unit, nama-nama komponen, fungsi-fungsinya, banyak kok di sosial media. Oke, terima kasih banyak. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan teman-teman pemula. Oke, semangat selalu. Saya sampai berkeringat ini.